Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, dengan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan syukur kita panjatkan kehadiratnya. Alhamdulillah, pada hari ini dengan izinnya dan dengan ridhonya kita masih diberikan kesempatan untuk kembali berjumpa walaupun dengan cara virtual dengan seluruh orang tua santri dan juga para santri Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus. Setelah sekian lama bapak-bapak dan ibu-ibu bersama-sama dengan putra-putri di rumahnya mengikuti pembelajaran remote learning atau apa yang disebut dengan daring. Kami mengucapkan jazakumullah khairan atas kesabaran para orang tua santri yang sudah dengan gigih menemani, mendampingi putra-putri di rumahnya untuk menyampaikan pembelajaran-pembelajaran yang kami sampaikan melalui orang tua di rumahnya masing-masing. Walaupun dengan lelah, walaupun dengan keterpaksaan, walaupun dengan berbagai macam ketiadaan waktu, rebutan handphonenya, dan berbagai permasalahan di rumahnya masing-masing. Anda memohon maaf sebesar-besarnya. Kejadian apa yang disebut dengan pandemi ini adalah, kita yakin, bagian daripada kekuasaan Allah yang diberikan kepada kita sebagai ujiannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan, kesabaran sehingga kita lulus dalam menghadapi masalah wabah ini, insyaallah. Dan juga kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesehatan kepada para asatiz, kepada para murabiyah, dan juga kepada seluruh santri dan kepada para orang tua. Dengan kesehatan itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa bekerja sama, kita bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas pembelajaran walaupun benar tidak efektif, tetapi ini adalah bagian daripada pembelajaran dengan cara baru. Mudah-mudahan walaupun tidak efektif, tetapi insya Allah akan bermanfaat, dan mudah-mudahan seluruh sepak terjang yang dilaksanakan oleh para asatiz, para orang tua, para santri, dan siapa saja yang terlibat dengan kegiatan ini senantiasa ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para orang tua santri Pondok Pesantren Persatuan Islam 153 Al-Firdaus tingkat sanawiyah dan tingkat tahfidzul Quran atau tingkat tazhiziyah. Hari ini insyaallah kami dengan para asatiz, mudir Ustadz Hamzah, sesepuh Ustadz Yaya Supriyatna, Ustadz Qasim,
dan juga para asatidz yang lain, dan juga ketua asrama Ustadz Abu Abdurrahman, serta juga para murabiyah. Setelah kami mempertimbangkan dan juga mendiskusikan, bermusyawarah bersama, karena kami mendapatkan berita baik yang diumumkan oleh pemerintah, yaitu diperbolehkannya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Kami mempertimbangkan dengan seksama, prioritas kami adalah keselamatan untuk seluruh santri, keselamatan untuk para asatidz, keselamatan untuk seluruh keluarga besar di pondok pesantren. Maka kami memutuskan Bismillahirrahmanirrahim dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keputusan ini senantiasa mendapatkan ridhonya. Kami memberitahukan kepada para orang tua santri, insya Allah, Bismillahirrahmanirrahim, mulai tanggal 10 Januari 2021 akan dimulai kedatangan seluruh santri dengan cara bertahap kedatangan ke pondok pesantrennya, yang insya Allah akan diumumkan selanjutnya oleh para murabi-murabiyah melalui WhatsApp yang dimiliki oleh para orang tua santri. Dimulai tanggal 10 Januari, seluruh santri akan kembali berada di pondok pesantren yang kita cintai ini, insya Allah. Namun sehubungan dengan pandemi, kita bagaimanapun juga harus taat dan disiplin, kembali merujuk kepada apa yang menjadi prioritas kita semuanya, yaitu keselamatan bersama. Maka dimohon sekali kepada seluruh orang tua santri bisa mengikuti tata tertib dan peraturan-peraturan yang kami berlakukan selama pandemi ini. Peraturan ke-1 adalah kedatangan para santri. Kedatangan para santri dilakukan dengan cara bertahap. Kita insya Allah akan memiliki santri 559 santri, maka akan dibuat jadwal kedatangan dengan jam kedatangan, diatur demi keselamatan bersama untuk menghindari kerumunan dan untuk keselamatan bersama, yaitu dimulai tanggal 10 sampai tanggal 31 Januari insya Allah, diatur setiap hari akan ada kedatangan santri-santri. Siapa saja santri yang akan datang tanggal 10, tanggal 11 sampai tanggal 31 akan diberitahukan selanjutnya kepada orang tuanya masing-masing. Jika nanti orang tua mendapatkan pemberitahuan tentang jadwal kedatangan, dimohon bisa mengikuti dengan sebaik-baiknya, termasuk jam kedatangannya, sehingga pas santri dengan orang tua yang datang ke sekolah ini, ke pesantren ini, tidak dalam keadaan serentak dan berkerumun. Ana yakin para orang tua santri bisa mengikuti aturan-aturan itu. Kemudian dimohon kepada seluruh orang tua santri, mulai hari ini membatasi kegiatan putra-putrinya untuk tidak melakukan kegiatan di luar rumah. Seluruh santri pondok Pesantren Firdaus yang masih hari ini berada di rumahnya masing-masing, sambil menunggu tanggal 10 Januari, dimohon dikarantina di rumahnya masing-masing. Sehingga kami akan mengharuskan orang tua santri
membuat surat yang ditandatangani oleh orang tua yang disebut dengan surat karantina mandiri, bahwa santri tersebut sudah melaksanakan karantina di rumahnya masing-masing selama 14 hari. Yang kedua, pada waktu kedatangan, para santri diwajibkan membawa surat izin dari orang tua, yang mana orang tua menandatangani di atas materai bahwasanya orang tua mengizinkan putra-putrinya untuk mengikuti kegiatan belajar tatap muka di pondok pesantren dan akan ikut bertanggung jawab serta ridho apapun yang mungkin terjadi di pondok pesantren ini, karena itu adalah bagian daripada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu kami insya Allah semua para asatid sudah siap insya Allah berikhtiar sekuat tenaga. Setiap santri yang berada di pondok pesantren ini menjadi tanggung jawab kami semuanya demi keselamatan dan kemaslahatan bersama. Yang ketiga, dimohon para orang tua santri juga bisa membawa surat sehat dari puskesmas atau dari dokter, yang artinya dimohon kepada orang tua, jika santri sesudah diberikan jadwal dalam keadaan sakit, tolong jangan dipaksakan dikirim ke pesantren. Sebab di pesantren nanti akan diukur suhunya dengan termogan, dan jika dia dalam keadaan panas akan dikembalikan lagi kepada orang tuanya. Maka dengan alasan itu, jika dalam keadaan sakit, jangan dipaksakan dibawa ke pondok pesantren, hanya yang sehat saja putra-putrinya yang dibawa ke pondok pesantren. Kemudian, selanjutnya seluruh santri diwajibkan membawa 1. Masker, dan dari rumahnya memakai masker. Yang kedua, membawa kayu putih. Yang ketiga, membawa vitamin. Yang keempat, juga membawa hand sanitizer. Dan juga peralatan yang biasa dibawa. Dari mulai sabunnya, pasta giginya, baju, sarung, dan buku-buku seperti yang biasa dibawa ke pondok pesantren. Kemudian tidak dianjurkan atau dilarang santri membawa handphone seperti biasa atau peralatan elektronik. Tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk membawa handphone dan alat-alat elektronik. Nanti dicek kantongnya, kemudian jika saja ketemu, sebagaimana kita sudah mengikrarkan para orang tua, jika santrinya membawa peralatan elektronik yang sesungguhnya tidak boleh dibawa ke pesantren, akan menjadi dan diikhlaskan untuk diwakafkan ke pesantren. Maka jangan sampai membawa handphone atau peralatan elektronik ke pesantren ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua santri yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses kedatangan nanti dimohon sekali kalau memungkinkan santri datang dengan membawa kendaraan sendiri kalau punya, mobil sendiri atau motor. Dan mengapa demikian? Untuk menghindari kontak dengan orang-orang luar kalau nanti ada masuk mengikuti mobil umum. Dan jika saja anak-anak itu harus melalui mobil umum, dimohon santriku yang tersayang jangan sampai terlalu dekat dengan orang luar yang kita tidak kenal di dalam mobil itu. Nanti yang mengikuti atau yang mengantar santri ke pondok pesantren tidak boleh lebih dari 2 orang. Sekali lagi, jangan terlalu banyak yang mengantar ke pesantren. Di pesantren, pada saat datang ke gerbang atau di depan pondok pesantren, ana mohon maaf sekali, demi keselamatan bersama, ayah, ibu yang mengantar,
cukup membuka pintu mobilnya atau cukup sampai di gerbang saja mengantarnya. Putra-putrinya turun, kemudian disambut oleh murabi-murabiyahnya, kemudian disitulah perpisahan dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertemu karena putra-putri akan dibawa ke kamarnya dan orang tua tidak boleh mengikuti santri sampai ke kamar. Orang tua hanya jika saja punya keperluan yang berhubungan dengan masalah infak atau ingin menyesuaikan catatan infak dengan di pesantren, hanya diperbolehkan sampai kantor depan saja. Sesudah itu silakan kembali pulang dan tidak diperbolehkan bertemu lagi dengan santrinya. Biarkan sesudah itu, ikhlaskan. Sudah cukup berapa bulan, 7-8 bulan di rumahnya, sekarang sudah tidak usah lagi bertemu di pesantren. Seperti biasa kita berpelukan, sudah tidak usah lagi. Karena mohon maaf, demi keselamatan bersama, para orang tua santri bisa mengikuti tata tertib yang barusan disampaikan. Para santri, biarkan sesudah masuk ke pesantren akan menjadi tanggung jawab kami. Dan insya Allah, santri akan tinggal di pesantren dari mulai nanti jadwal masuk sampai tanggal 19 Ramadan atau sekitar tanggal 1 Mei 2021. Artinya dari mulai 10 Januari, kemudian Februari, Maret, April berada di pondok pesantren ini, dan selama berada di pondok pesantren, kembali Ana mohon maaf dan mohon pengertian kepada orang tua santri. Selama putra-putri, ibu, bapak berada di pondok pesantren, kami membuat aturan selama pandemi ini tidak mengizinkan adanya kunjungan dari orang tua ke pesantren. Jadi selama berada di pesantren tidak ada kunjungan. Orang tua akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan para santrinya. Insya Allah dibuat jadwal pulang tetapi virtual pulangnya. Pulangnya melalui handphone, melalui WhatsApp, melalui video call. Jadi orang tua hanya bisa berbicara melalui video call dan itu pun dijadwal. Sebagaimana jadwal pulang sebulan sekali, kemudian dikasih waktu untuk berbicara dengan orang tua. Pada saat itu silakan orang tua berkata-kata melalui WhatsApp atau melalui video call. Insya Allah kami akan berikan kesempatan untuk bertemu melalui apa yang nanti kami fasilitasi. Insya Allah. Bagaimana kalau orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, mau memberikan makanan, mau memberikan baju atau buku, maka cukup orang tua sampai ke gerbang, nanti akan ada security, kasihkan, titipkan ke security, tuliskan untuk siapa namanya, nanti biarkan security atau bagian kami yang akan menyampaikan kepada putra-putri ibu. Insya Allah, Bapak Ibu, tolong sekali lagi, biarlah kami yang akan mengurusnya, kami insya Allah semuanya bertanggung jawab demi keselamatan kita bersama. Kita tahu timbulnya di pondok pesantren yang lain, sehingga ada beberapa santri kena infeksi virus corona, diantaranya adalah karena permasalahan adanya bebas kunjungan dari orang tua. Itu ada beberapa peraturan di masa kunjungan. Kemudian ada lagi peraturan selama berada di pondok pesantren. Seluruh santri di pondok pesantren wajib mengikuti protokol kesehatan. Selalu memakai masker, berjemur setiap hari, kemudian akan terus dia mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak dengan teman-temannya, kemudian
tidak melaksanakan jabat tangan. Protokol kesehatan ini akan menjadi bagian daripada perhatian tata tertib kami, dan mudah-mudahan ini adalah ikhtiar kita semuanya demi terhindarnya masalah wabah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar tidak satu orang pun kejadian di kita ini, tetap kita dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Kemudian untuk diketahui, selama berada di pondok pesantren, seluruh santri wajib belajar every day and no holidays. Semua santri tidak diberikan kesempatan untuk istirahat atau libur Jumat. Jumat pun belajar. Sebab sudah dari mulai semester awal sampai bulan sekarang, 6 bulan, tidak pernah belajar dengan baik, tidak belajar dengan efektif. Maka sekarang kita masuk di semester genap, kami ingin padatkan pembelajarannya, sehingga apa yang menjadi bagian yang harus disampaikan kepada para santri bisa tersampaikan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat mulai belajar nanti insya Allah tanggal 10 Januari sampai 19 Ramadan tadi, atau kurang lebih 1 Mei, tidak ada libur. Setiap santri akan terus harus belajar. Tentu kami pun akan memperhatikan masalah istirahat mereka, masalah makanan mereka, masalah tidur mereka, semuanya akan kami perhatikan. Percayakan kepada kami, mudah-mudahan ikhtiar kita ini akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan bersama. Itu adalah bagian daripada tata tertib kami untuk nanti insya Allah tanggal 10 Januari mulai kedatangan para santri. Kemudian beberapa tata tertib yang harus diikuti oleh para santri selama berada di pondok pesantren, dan mohon kepada orang tua santri di rumahnya masing-masing jangan pernah berhenti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan putra-putrinya, keselamatan guru-gurunya, keselamatan kami semuanya, dan juga mohonlah kepada Allah agar segera wabah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali normal seperti biasa insyaallah. Insyaallah kita akan ketemu lagi tanggal 10 Januari dan disesuaikan dengan jadwalnya masing-masing untuk seluruh santri. Bapak Ibu, selama pembelajaran di semester awal atau semester ganjil, kami sudah melaksanakan ujian dan juga muhadarah untuk hafalan Quran dan juga ujian untuk pembelajaran-pembelajaran di tingkat sanawiyah umum dan juga tingkat ajiziyah. Insya Allah tanggal 2 Januari akan ada pembagian rapot yang disampaikan melalui WhatsApp. Nanti ada pembagian rapot dan hanya santri yang sudah lulus hafalan Qur'annya. Sekali lagi, hanya santri yang sudah mencapai target dan diluluskan oleh tim kami yang akan mendapatkan rapot. Jika masih ada santri yang belum lulus, maka tidak bisa mendapatkan rapot, dan insya Allah rapot diberikan di sini di pondok pesantren sesudah persyaratannya terpenuhi. Dan juga jika masih ada santri yang belum memiliki nilai karena tidak bisa mengikuti ujian kemarin di semester ganjil, maka santri ini pun tidak bisa mendapatkan rapot. Itu adalah persyaratan untuk insya Allah tanggal 2 Januari pembagian rapot. Mohon dimaklumi dan mohon diketahui oleh semua orang tua santri. Hal yang lain yang perlu disampaikan kepada orang tua santri adalah sebagai pemberitahuan kembali kepada kelas 9, RG dan UG. Seperti antum sudah ketahui,
kita memiliki tingkat Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah dan kita sudah membuka pendaftaran untuk santri baru yang insya Allah kami hanya menerima 1 kelas RG, 1 kelas UG, dan insya Allah sampai tanggal 31 Desember. Ana mohon kepada santri-santriku yang tersayang, silahkan daftar secepatnya, dan insya Allah antum akan tetap menjadi santri di pondok pesantren ini di tingkat yang baru, di sekolah yang baru insya Allah, bahkan beberapa gurunya baru, yaitu tingkat Tarbiyatul Muallimin, Tarbiyatul Muallimin al-Islamiyah insya Allah. Dan juga kami memberitahukan kepada orang tua santri bahwasanya untuk tingkat sanawiyah insya Allah akan menerima santri baru tanggal 5 Januari sampai tanggal 20 Januari. Silahkan jika punya saudara atau punya siapa saja yang sudah kelas 6 hari ini, silahkan daftar ke pondok pesantren tingkat sanawiyah yang insya Allah akan dibuka tanggal 5 Januari sampai tanggal 20 Januari. Akhirnya, marilah kita bersama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa kembali melaksanakan aktivitas dengan normal yang insya Allah aktivitas kita mudah-mudahan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya ada dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan kesehatan, tetap memberikan kekuatan, kesabaran, keselamatan, dan keikhlasan dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas ini. Demikian para orang tua santri yang kami sampaikan pada hari ini. Kami sampaikan selamat mempersiapkan untuk mengkarantina putra-putrinya, dan kami ucapkan nanti insya Allah tanggal 10 Januari welcome, selamat datang kembali di pondok pesantren Al-Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.